Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Sirait Media, tempatnya berita dan hiburan. Flashback dulu ke tahun 2014 sesudah era pemerintahan SBY berakhir. Kembali lagi bersama saya Wesley Andrean di Sirait News. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Sirait Media, tempatnya berita dan hiburan. Saya hampir saja golput pada waktu itu, enggak memilih. Siapa pemimpin negeri ini? Kenapa? Karena saya melihat calon presidennya itu saja. Dia lagi. Ada nama Bu Mega pada waktu itu, ada nama Wiranto, dan ada juga nama Pak Prabowo Subianto. Menurut saya pada waktu itu nama-nama yang maju di Pilpres tahun 2014 adalah sosok yang sudah ketinggalan zaman. Mereka akan sulit beradaptasi dengan situasi terkini karena cara berpikir mereka sudah tidak sesuai dengan masa sekarang. Untunglah ada nama Jokowi masuk sebagai alternatif calon presiden di Pilpres tahun 2014. Pemimpin muda pada masa rekam jejaknya ketika dia menjadi kepala daerah bisa saya baca, dan Jokowi berani untuk mendobrak kemapanan sistem dengan ide-idenya yang kekinian. Meski dia harus melawan para dinosaurus yang sudah nyaman berkuasa. Saya pun gak jadi golput, dan akhirnya dengan militan mencoblos Jokowi karena saya ingin ada perubahan di negeri ini. Dan Jokowi akhirnya menang karena semangat perubahan, semangat muda. Seorang kepala daerah yang berjuang di tingkat nasional. Makanya tagline pada waktu itu yaitu Jokowi adalah kita Jokowi, itu mempresentasikan keinginan kita. Ya, pada waktu itu ingin merasakan perubahan radikal dalam sebuah sistem mapan yang hanya diisi oleh orang yang itu saja. Sebentar, saya mau tanya, apa sih kesamaan dari para tokoh yang jadi calon presiden di tahun 2014 dulu? Ya, mereka sama-sama ketua partai, bahkan juga pemilik partai. Contoh, Prabowo pemilik partai Gerindra, Megawati pemilik partai Perjuangan, Wiranto ketua partai Hanura, dan banyak lagi ketua umum ataupun pemilik partai yang juga mencalonkan diri menjadi presiden. Entah kenapa dulu itu seperti ada sebuah wasiat yang tidak tertulis bahwa presiden di negeri ini haruslah datang dari ketua partai atau pemilik partai. Dulu itu semua kader di partai jangan pernah bermimpi untuk jadi presiden, karena untuk jadi presiden kamu harus punya partai. Kalau cuman kader, ya paling mentok jadi kepala daerah lah atau menteri saja, dan persepsi seperti itu terbangun sejak masa reformasi. Itulah kenapa SBY dulu harus dibikin Partai Demokrat supaya dia bisa jadi presiden, dan persepsi bahwa calon presiden di negeri ini haruslah dari ketua atau pemilik partai. Menjadi hampir seluruh partai di Indonesia nggak mampu membangun kader-kadernya untuk bertarung di tingkat nasional. Akhirnya orang-orang bagus dari kader masing-masing partai itu
tenggelam karena mereka sulit sekali untuk bisa masuk ke pentas nasional. Karena nasional itu sudah hak milik ketua atau pemilik partai. Itulah yang membuat regenerasi di partai sekarang ini mandek. Banyak partai yang cuma jadi pengusung doang, tanpa mampu memunculkan figur-figur yang berkualitas. Mereka nggak bisa berevolusi dengan baik karena tidak mampu memunculkan benih-benih baru dan bagus dari dalam partainya untuk ditaruhkan ke tingkat nasional. PDIP Perjuangan pada awalnya juga terjebak dalam situasi itu, sampai pada akhirnya Bu Mega sadar bahwa kalau tetap memaksakan diri menjadi calon presiden di tahun 2014 lalu, maka PDIP Perjuangan akan kalah dari Prabowo Subianto. Dan akhirnya dengan kebesaran hati yang luar biasa, Bu Mega mundur dan memberikan tongkat calon presiden ke Joko Widodo. Strategi itu berhasil. PDI Perjuangan menang, Jokowi menang, Prabowo kalah dalam pemilu untuk kedua kalinya. Apa yang menarik dari kemunculan Jokowi di pentas nasional? Ya, dia adalah kader partai yang diberikan kesempatan untuk menjadi presiden. Jokowi adalah kadernya partai yang membangun karir politiknya dari kepala daerah sehingga rekam jejaknya teruji. Dan juga bisa dibaca oleh masyarakat apa yang sudah pernah dia lakukan dalam memimpin daerahnya. Jokowi mampu mendobrak kemapanan bahwa yang bisa menjadi presiden haruslah ketua atau pemilik partai dia. Dari bukan siapa-siapa punya harapan untuk jadi pemimpin nomor satu di negeri ini. Persis seperti cita-cita anak di tahun 1980-an yang kalau ditanya cita-citanya, kalau sudah besar pengen jadi apa, dan jawaban terbanyaknya selalu ingin jadi presiden. Meski saya itu sering sebel sama PDI Perjuangan karena arogansinya yang membuat saya itu terlalu besar. Tapi yang harus saya akui, dari semua partai di Indonesia, hanya PDIP Perjuangan lah yang mampu memoles kader-kader partainya jadi yang terbaik. Sekolah politik PDI Perjuangan berhasil, sehingga muncul nama-nama seperti Joko Widodo dan Ganjar Pranowo, Tri Risma Harini, dan banyak lagi. Ya, meskipun di balik nama-nama besar itu tetap ada juga yang busuk-busuknya yang terlibat korupsi. Terus kemana partai lainnya? Kenapa mereka kok nggak berhasil membangun kader-kadernya? Kenapa selalu harus ketua atau pemilik partai yang mengambil kesempatan menjadi pemimpin nasional? Seperti contohnya Pak Prabowo. Nama Prabowo Subianto ini sudah saya dengar sejak tahun 2009 lalu, ketika dia pertama kali ikut pemilih dengan menjadi calon wakil presidennya Megawati. Sesudah itu nama Prabowo Subianto muncul lagi di tahun 2014 dan 2019 sebagai calon presiden. Tahu nggak berapa usia Pak Prabowo? Sekarang 71 tahun. Saudara-saudara, usia sepuh yang sebenarnya sudah harus duduk sebagai guru bangsa, memberi kesempatan pada generasi muda untuk maju dan berpikir untuk bangsa. Saya itu sebenarnya kasihan sama Pak Prabowo di usianya yang ke-72 tahun depan.
Saya itu sebenarnya kasihan sama Pak Prabowo di usianya yang ke-72 tahun. Pak Prabowo itu masih dipaksa oleh kader-kader Gerindra. Pak Prabowo itu masih dipaksa oleh kader-kader Gerindra untuk maju lagi jadi calon presiden ini. Berarti sistem regionalisasi di tubuh Partai Gerindra itu gagal total karena mereka hanya punya Prabowo Subianto sebagai calon pemimpin nasional. Partai Gerindra seperti nggak punya anak-anak muda kadernya sendiri yang berasal dari pemimpin daerah yang berhasil untuk dijadikan simbol baru. Kepemimpinan partai, situasi Partai Gerindra ini persis banget kayak situasi teman saya. Anak orang kaya yang bergantung pada bapaknya, sehingga ketika bapaknya meninggal, dia pun kelimpungan. Selama bapaknya ada, dia nggak pernah dilatih dan dibentuk sebagai pemimpin pengganti. Akhirnya teman saya yang dulu kaya jadi miskin. Karena nggak mampu survive di dunia keras ini, sudah seharusnya kita menetapkan standar baru dalam mencari pemimpin nasional. Pemimpin nasional haruslah datang dari para pemimpin daerah yang sudah teruji dan rekam jejaknya bisa terbaca. Jangan selalu dari ketua ataupun pemilik partai. Kalau setiap pilpres calon kita hanya dari pemilik partai, maka generasi muda pun akan habis untuk menjadi calon-calon pemimpin bagus di negeri ini. Dan khusus untuk Pak Prabowo Subianto, Pak, sudahlah berikan kesempatan kepada yang muda-muda untuk bertarung dan membawa tongkat estafet di negeri ini. Bapak sudah usianya 71 tahun, Pak. Usia 10 yang lebih dibutuhkan pandangan dan nasihat-nasihat bijak. Usia 10 yang lebih dibutuhkan pandangan dan nasihat-nasihat bijaknya. Usia 10 yang lebih dibutuhkan pandangan dan nasihat-nasihat bijaknya, bukan lagi sebagai seorang eksekutor handal yang harus punya napas panjang dan tenaga kuat untuk menjadi nakoda kapal yang besar bernama Indonesia. Coba bagaimana kalau di tengah perjalanan kapal ini Bapak ada apa-apa? Sakit keras misalnya, bisa goyang kapal ini karena nakoda nggak mampu lagi memegang kemudi kapal. Tapi saya teruslah Pak Prabowo, saya ingin menyampaikan kami yang muda-muda ini bisa bekerja kok, Pak. Seruput dulu kopinya, gaspol, Pak. Terima kasih sudah menonton channel Sirait News. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah video ini. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Sirait Media, tempatnya berita dan hiburan.